Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Risa Sembiring. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa pembukaan dulu ya. Sekarang tunjukkan sikap berdoa yang baik dan benar. Nah, Ibu akan menunggu sambil kamu menunjukkan sikap berdoa yang baik dan benar. Yuk kita berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami anggota tubuh yang lengkap. Terima kasih atas tangan, kaki, kepala, dan seluruh anggota tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, setelah selesai berdoa, kita lanjutkan pembahasan materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah mengenal anggota-anggota tubuh. Apa itu anggota tubuh? Ayo, anggota tubuh itu kamu bisa lihat dari Ibu Risa sendiri ya. Ada mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, dan lain-lainnya. Nah, sambil sekarang kamu sebutkan nama-nama sambil memegang dan menyebutkan nama-nama anggota tubuh kamu ya. Nah, sekarang sebelum kita mendalaminya, Ibu mau mengajak kamu bermain terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kamu tutup mata kamu, tapi nggak boleh ngintip. Tutup matanya sambil berjalan. Tutup mata sambil berjalan, nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat aja. Tutup mata sambil berjalan, sambil kamu ingin mengambil sesuatu barang. Contohnya kamu letakin pensil di mana? Lalu kamu mencoba untuk mengambilnya. Tutup matanya sambil mencarinya. Kira-kira kamu kesulitan tidak untuk mengambil pensil tersebut? Pasti kesulitan. Nah, sekarang permainan kedua. Tangannya ditaruh ke belakang. Terus pensil kamu dilempar deh agak jauh dari kamu. Nah, terus kamu jalan sambil mengambil pensil tersebut tanpa menggunakan tangan. Kira-kira kesulitan tidak untuk mengambil pensil tersebut? Pasti kesulitan. Begitu juga dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Misalnya, kita mau pergi ke warung, tapi kaki kita keikat. Kira-kira kita pasti akan mengalami kesulitan untuk berjalan menuju warung tersebut. Benar tidak apa yang Ibu Risa bilang? Semua anggota tubuh kita itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya? Nah, ada satu cerita judulnya mana lebih penting. Ceritanya itu adalah mulai dari mata. Jadi mata ini dengan sombongnya mengatakan kepada si kaki, "Hei kaki, kamu tahu nggak sih yang paling dibutuhkan oleh tubuhnya manusia itu adalah mata? Karena tanpa mata dia nggak bisa ngelihat apa-apa." Dengan sombongnya dia mengatakan kepada kaki. Lalu kaki si menjawab, tidaklah, yang paling penting itu adalah kaki. Kalau kaki nggak ada, manusia nggak bisa pergi jauh-jauh, nggak bisa pergi jalan-jalan, katanya. Nah, terus tiba-tiba si tangan muncul lagi. Kalian ngomongin apa sih? Yang paling penting itu adalah tangan. Kenapa? Karena kalau nggak ada tangan, si manusia tersebut nggak bisa mengambil apa yang dia mau, kata si tangan. Nah, tiba-tiba si mulut datang lagi. Kalian ngomongin apa sih? Yang paling penting itu mulut. Kalau mulut nggak ada, gimana manusia berkomunikasi dengan orang lain? Gimana dia bisa berbicara? Gimana dia bisa menyampaikan apa yang dia mau sampaikan? Kata si mulut. Lalu datang lagi telinga. Kalian semua ya, asal kalian tahu, yang paling penting itu adalah telinga. Percuma kalian bisa jalan, bisa mengambil sesuatu, bisa melihat, tapi kalau kalian nggak bisa mendengar, buat apa? Kata si telinga. Lalu tiba-tiba si kepala datang. Stop, katanya. Semua anggota tubuh manusia itu memiliki peran dan fungsi yang sama pentingnya. Semua berjasa atas hidup manusia. Nah, contohnya, kalau seandainya
tangan tidak ada, emang bisa makanan masuk ke mulut? Lalu kalau seandainya mata tidak ada, emang bisa kaki berjalan menunjukkan arah? Begitulah kata si kepala. Nah, akhirnya mereka menyadari ternyata semua anggota tubuh itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dan mereka itu harus selalu berdampingan. Ya, seperti itu anak-anak ceritanya. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita ibu tadi, ibu akan mengajak kamu untuk bernyanyi. Kita bernyanyi ya. Nyanyinya, hati-hati gunakan tanganmu. Duk, duk, duk. Tahu kan lagunya? Nah, sekarang kamu siap-siap, kita akan bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Gimana anak-anak? Sudah bernyanyi? Happy? Ya, semoga selalu happy. Nah, Tuhan selalu menghendaki supaya seluruh anggota tubuh kita itu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan bila kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Tuhan pun akan senang. Seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yang menciptakan seluruh tubuh kita itu adalah Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya seluruh anggota tubuh kita ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita gunakan dengan perbuatan-perbuatan baik pastinya. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, Tuhan pasti akan merasa sedih dan kecewa. Nah, oleh karena itu kita harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, supaya kelak pada akhir dunia kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan apa sih dan bagaimana sih ajaran Yesus dalam menggunakan anggota tubuh kita. Kita bisa melihat di kitab suci Roma. Nah, sekarang kalian keluarkan kitab suci dan coba baca dulu ayat tersebut, ya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca kitab suci tadi, setelah kita membaca bersama, kita dapat mengambil pesan dari bacaan tersebut. Tuhan menghendaki
kita memiliki mulut ini kita gunakan dengan baik. Contoh perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh mulut itu adalah apa aja? Nah, contohnya memuji teman ketika teman melakukan sesuatu hal yang bagus. Kita boleh memuji dia, memberikan salam, memberikan senyuman. Nah, itu contoh perbuatan baik. Mulut itu gunanya untuk melakukan perbuatan baik seperti itu, bukan untuk membuli teman, mengejek teman. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, tangan untuk bersalaman, untuk memberi kepada orang lain. Nah, itu perbuatan baik sederhana yang bisa kita lakukan. Bukan untuk mencubit teman, mencuri barang, bukan, ya. Begitu juga dengan telinga. Kita mendengarkan puji-pujian, mendengarkan nasihat orang tua. Jangan sampai nasihat orang tua masuk kiri, keluar kiri, mental dia. Tapi harus masuk kiri, masuk ke pikiran, masuk ke hati dan diwujud nyatakan. Bukan mendengarkan hal-hal yang buruk ketika teman menggosip, wah itu telinga kita langsung peka untuk mendengarkan hal-hal tersebut. Nah, itu tidak baik. Harus mendengarkan lagu-lagu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal positif seperti itu. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dari seluruh anggota tubuh kita. Nah, kalau kita sudah mampu melakukan itu, Tuhan pasti akan bangga dan senang melihat kita, dan Tuhan pasti akan semakin sayang pada kita. Nah, sampai di sini anak-anak. Semoga apa yang Ibu Risa sampaikan hari ini bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian, sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!